Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tidak ingin sebenarnya jalinan pernikahan kami dinodai dengan kata perselingkuhan. Kata-kata ini terlihat sangat tidak patut dan aib untuk keluarga ini. Apa boleh buat, egoku terlalu tinggi hingga egoku terbobol untuk melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh menyedihkan dan tidak patut ditiru oleh siapa saja. Dengan seiring berjalannya waktu, aku semakin tidak terkontrol. Ya, apalagi kalau bukan masalah begituan. Itu semua karena kesalahanku, karena diriku ini spesial. Kebiasaan jelek yang tidak mampu aku hapus sampai sekarang, yaitu nonton film Doraemon. Bahkan hampir seluruh gaya senam kayaknya sudah aku praktekkan sesuai filmnya. Saat ini aku sudah menikah dengan wanita pilihanku, tapi karena jadwal kerjanya yang terlalu over, jadi pertemuan dengan istriku sangatlah minim. Pulang kerja paling istriku sudah capek, bermain ayunan kadang dilalaikannya. Inilah yang menjadi problem di dalam keluargaku. Bulan ini mertuaku dikabarkan akan berkunjung ke rumahku. Untuk itu istriku hari ini mempersiapkan baik kamar, tempat tidur, dan berbagai keperluannya selama tinggal di sini. Apalagi setelah Indri istriku ditugaskan ke Medan selama 3 hari untuk mengerjakan proyek yang sedang dikerjakan kantor istriku. Aku dan ibu mertuaku tidak menyanyiakan kesempatan yang kami peroleh. Kami berdua mulai saling ngobrol ngalor ngidul, makin akrab. Dengan keakraban ini, kami selalu belajar bersama di rumah, makan bareng bakpao pemberian mertuaku. Setelah istriku kembali dari Medan, bapak mertuaku minta agar ibu mertuaku segera pulang ke Banyuwangi. Dengan berat hati, akhirnya ibu mertuaku pun kembali ke Banyuwangi. Setelah ibu mertuaku kembali ke Banyuwangi, hari-hariku jadi sepi tanpa ibu mertuaku yang pengalaman sekali bermain ayunan. Pertengahan Juni lalu, ibu mertuaku menelponku ke kantor. Aku begitu gembira sekali. Kami berdua sudah sama-sama saling merindukan. Yang paling membuatku kaget adalah saat ibu mertuaku memberikan kabar kalau beliau terlambat dan setelah diperiksa ke dokter, ibu mertuaku positif hamil. Aku kaget sekali. Aku pikir ibu mertuaku sudah tidak bisa hamil lagi. Aku minta kepada ibu mertuaku agar benih yang ada di dalam dijadikan saja. Namun ibu mertuaku menolaknya. Ibu mertuaku bilang itu sama saja dengan bunuh diri, karena suaminya sudah lama tidak pernah lagi memainkannya. Baru aku tersadar, ya kalau bapak mertuaku tahu istrinya hamil, pasti bapak mertuaku marah besar. Apalagi jika bapak mertuaku tahu kalau yang membantu istrinya adalah menantunya sendiri. Atas saran dokter, menurut dokter di usianya yang sekarang ini sangat riskan sekali bagi ibu mertuaku memiliki anak lagi. Jadi ibu mertuaku memutuskan untuk mengambil tindakan. Bu, apa perlu aku datang ke Banyuwangi? Ibu mertuaku melarangku. Tidak usah sayang, nanti malah bikin bapak curiga. Lagi pula ini hanya operasi kecil. Setelah aku yakin bahwa ibu mertuaku tidak perlu ditemani. Bu, aku kangen sekali sama ibu. Aku kepengen banget makan bareng nih bu. Iya mas, ibu juga pengen makan sama mas Bento.
Tunggu ya sayang, setelah masalah ini selesai, akhir bulan ibu datang. Mas Pento boleh makan bakpao ibu sepuasnya. Sebelum ku akhiri percakapan, aku bilang sama ibu mertuaku agar jangan sampai hamil lagi. Ibu mertuaku hanya tersenyum dan berkata kalau dia kecolongan. Saat aku sedang asik-asiknya melamun memikirkan apa yang terjadi antara aku dan ibu mertuaku, aku dikagetkan oleh suara dering telepon di mejaku. Halo, selamat pagi. Pento, kamu tolong ke ruang ibu sebentar. Ternyata bos besar yang memanggil. Aku pun beranjak dari tempat dudukku dan bergegas menuju ruang ibu Mila. Ibu Mila, wanita setengah baya yang sudah menjanda karena ditinggal mati suaminya akibat kecelakaan saat latihan terjun payung di Sawangan. Aku taksir usia Ibu Mila kurang lebih 45 tahun. Ibu Mila seorang wanita yang begitu penuh wibawa. Walaupun sudah berusia 45 tahun, namun Ibu Mila tetap terlihat cantik. Hanya sayang, tubuh Ibu Mila agak gemuk. Selamat pagi Bu, ada apa Ibu memanggil saya? Kata aku. Oh enggak, Ibu cuma mau tanya mengenai pekerjaan kemarin yang diberikan sama Bapak Anwar. Sudah selesai kamu kerjakan atau belum? Katanya. Oh iya Bu, sudah. Sekarang saya sedang memeriksanya kembali sebelum saya serahkan, biar tidak ada kesalahan, jawabku. Oh ya, sudah kalau begitu. Kamu kelihatan pucat, kenapa? Kamu sakit? Tanya Ibu Mila. Oh enggak Bu, saya tidak apa-apa kok. Kalau kamu kurang sehat, izin saja istirahat di rumah. Jangan dipaksakan, nanti malah tambah parah penyakitmu, kata Ibu Mila begitu perhatian padaku. Ah enggak apa-apa Bu, saya sehat kok, jawabku. Saat aku hendak meninggalkan ruangan Ibu Mila, aku sangat terkejut sekali saat Ibu Mila berkata, makanya kalau selingkuh hati-hati dong Pen, jangan terlalu berani. Sekarang akibatnya ya beginilah, ibu mertuamu jadi hamil, kata Ibu Mila. Aku sangat terkejut sekali, bagai disambar petir rasanya, mukaku panas sekali. Aku sungguh-sungguh mendapatkan malu yang luar biasa kala itu. Dari mana ibu tahu? Tanya aku dengan suara yang terbata-bata. Maaf Pen, bukannya ibu ingin tahu urusan orang lain. Tadi waktu ibu menelpon kamu kok online terus. Ibu jadi penasaran. Ibu masuk saja ke line-mu. Sebenarnya setelah ibu tahu kamu sedang bicara apa, saat itu ibu hendak menutup telepon. Rasanya kok lancang dengerin pembicaraan orang lain. Tapi ibu jadi tertarik begitu ibu tahu bahwa kamu selingkuh dengan ibu mertuamu sendiri, kata Ibu Mila kembali membuatku malu. Aku marah sekali, tapi apa daya Ibu Mila adalah atasanku. Selain itu Ibu Mila adalah saudara sepupu dari pemilik perusahaan tempat aku bekerja. Bisa-bisa malah aku dipecat. Aku hanya diam dan menundukkan kepalaku. Aku pasrah. Ya sudah, tenang saja, rahasia kamu aman di tangan ibu. Terima kasih Bu, kata aku. Jawabku lirih sambil menundukkan mukaku. Nanti sore setelah jam kerja kamu temenin ibu ke rumah ya. Ada yang hendak ibu bicarakan dengan kamu, katanya. Oke Bu, jawabku. Tentang apa Bu? Tanyaku lagi. Ibu mau mendengar semua cerita tentang hubunganmu dengan ibu mertuamu. Dan jangan menolak, pintanya. Aku pun keluar dari ruangan Ibu Mila dengan perasaan tidak karuan. Aku marah atas perbuatan Ibu Mila yang dengan lancang mendengarkan pembicaraanku dengan ibu mertuaku, dan rasa malu karena hubungan gelapku dengan ibu mertua diketahui oleh orang lain. Kenapa Pen, kok mukamu kusut gitu? Habis dimarahin sama si gendut ya? Tanya Wilman sohibku. Ah, nggak ada apa-apa Will, aku lagi capek aja. Oh, aku pikir si gendut itu marahin kamu.
Kamu itu Will, gendat-gendut, ntar kalau Ibu Mila tahu, kamu bisa dipecat loh. Hari itu aku sudah tidak konsentrasi dalam pekerjaanku. Aku hanya melamun dan memikirkan ibu mertuaku. Kasihan sekali beliau harus dikurat sendirian. Terbayang dengan jelas sekali wajah ibu mertuaku, kekasihku. Rasanya aku ingin terbang ke Banyuwangi dan menemani ibu mertuaku. Tapi apa daya, ibu mertuaku melarangku. Apalagi nanti sore aku harus pergi dengan Ibu Mila, dan aku harus menceritakan kepadanya semua yang aku alami dengan ibu mertuaku. Oh, rasanya mau meledak dada ini. Aku berharap agar jam tidak usah bergerak. Namun detik demi detik terus berlalu dengan cepat. Tanpa terasa sudah jam 4:30. Ya, aku hanya bisa pasrah. Mau tidak mau aku harus menceritakan semua yang terjadi antara aku dengan mertuaku agar rahasiaku tetap aman. Kring, ku angkat telepon di meja kerjaku. Gimana? Sudah siap? Tanya Ibu Mila. Iya Bu, saya siap, jawabku. Ya udah, kamu jalan duluan. Tunggu ibu di ATM Pemuda. Ternyata Ibu Mila tidak ingin kepergiannya denganku diketahui karyawan lain. Dengan menumpang mobil kawanku Wilman, aku diantar sampai ATM BNI dengan alasan aku mau mengambil uang dan akan pergi ke tempat familiku. Akhirnya Wilman pun tidak jadi menunggu dan mengantarkanku pulang seperti biasanya. Kurang lebih 15 menit aku menunggu Ibu Mila, tapi yang ditunggu-tunggu belum datang juga. Dan saat kesabaranku hampir habis, kulihat mobil Mercedes hitam milik Ibu Mila masuk ke halaman dan parkir. Ibu Mila pun turun dari mobil dan berjalan ke arah ATM. Hei Pento, ngapain kamu di sini? Sapa Ibu Mila. Aku jadi bingung, namun Ibu Mila mengedipkan matanya. Aku pun mengerti maksud Ibu Mila agar kami bersandiwara karena ada beberapa orang yang sedang antri mengambil uang. Oh enggak Bu, saya lagi nunggu teman tapi kok belum datang juga ya, sahutku. Ibu Mila pun bergabung antri di depan ATM itu. Gimana, temanmu belum datang juga? Saat Ibu Mila keluar dari ruang ATM. Belum Bu, ya sudah pulang bareng ibu aja, toh kita kan searah, kata Bu Mila. Aku pun berjalan ke arah mobil Ibu Mila. Aku duduk di depan, di samping supir pribadi Ibu Mila. Sementara Ibu Mila sendiri duduk di bangku belakang. Ayo Pak Bari, kita pulang ya. Iyanya, sahut Pak Bari. Untung aku ketemu kamu di sini, Bento. Padahal tadi aku sudah cari kamu di kantor. Kata teman-temanmu kamu sudah pulang. Oh, batinku. Ibu Mila mulai bersandiwara lagi. Memangnya ada apa Ibu mencari saya? Mengenai proposal yang kamu bikin tadi siang, baru sempat Ibu periksa sore tadi. Ternyata ada beberapa kekurangan yang harus ditambahkan, kata Ibu Mila. Iya, daripada nunggu besok, mendingan kamu selesaikan sebentar di rumah Ibu. Oke? Aku hanya diam saja. Pikiranku benar-benar kacau saat itu. Sampai-sampai aku tidak tahu kalau aku sudah sampai di rumah Ibu Mila. Ayo masuk, ajak Ibu Mila. Aku sungguh terkagum-kagum melihat rumah bosku yang sangat besar dan megah. Aku dan Ibu Mila pun masuk ke rumahnya. Semakin ke dalam aku semakin bertambah kagum melihat isi rumah Ibu Mila yang begitu antik dan mewah. Selamat sorenya, sore Yem. Oh ya, Yem, ini ada anak buahku di kantor mau mengerjakan tugas yang harus diselesaikan hari ini juga. Tolong kamu antar dia ke kamar Bayu biar Bapak Pento bekerja di sana. Baiknya, aku pun diajak menuju kamar Bayu oleh Iyem, pembantu di rumah Ibu Mila. Silahkan Den, ini kamarnya. Aku pun memasuki kamar yang ditunjukkan oleh Iyem. Halo Pento, itu kamar anakku. Sekarang ini anakku sedang kuliah di US. Kamu mandi dan pakai saja pakaian anakku, biar baju kerjamu tidak kusut.
kata Bu Mila. Oh ya Bu, terima kasih. Langsung saja aku menuju kamar mandi, membersihkan seluruh tubuhku dengan air hangat. Setelah selesai, aku pun membuka lemari pakaian yang sangat besar sekali, dan aku memilih baju dan celana pendek yang pas denganku. Sudah hampir jam 7 malam, tapi Ibu Mila belum muncul juga. Yang ada malah Iem yang datang mengantarkan makan malam untukku. Saat aku sedang asik menikmati makan malamku, pintu kamar terbuka dan kulihat ternyata Ibu Mila yang masuk. Aku benar-benar terpana melihat pakaian yang dikenakan oleh Ibu Mila, tipis sekali. Setelah mengunci pintu kamar, Ibu Mila datang menghampiri dan ikut duduk di sofa bersama aku sambil terus melahap makananku. Aku memandangi Ibu Mila, walaupun gendut tapi Ibu Mila tetap anggun dan menawan. Setelah beberapa saat aku menghabiskan makananku, Ibu Mila berkata kepadaku, "Sekarang kamu harus menceritakan semua peristiwa yang kamu alami dengan ibu mertuamu. Nah, sekarang ceritakan semuanya." Dengan perasaan malu, aku pun menceritakan semua kejadian yang aku alami bersama ibu mertuaku. Kulihat Ibu Mila mendengarkan dan menikmati ceritaku. Sesekali Ibu Mila menarik nafas panjang. Tiba-tiba Ibu Mila bangkit dan berdiri. Tanpa sadar aku mulai belajar ayunan dengan Bu Mila. Dengan penuh semangat belajar. Beberapa saat kemudian, Bu Mila bangun Bu." Akhirnya dengan malas Ibu Mila membuka matanya. "Sudah malam Bu, saya mau pulang," kataku. "Tunggu sebentar ya Bento." Kemudian Ibu Mila masuk ke kamarnya. Beberapa saat kemudian Ibu Mila keluar dari kamarnya dengan senyumnya yang menawan. "Ini untuk kamu." "Apa ini Bu?" tanyaku saat Ibu Mila menyodorkan sebuah amplop kepadaku. Dan aku menolak pemberian Ibu Mila itu. Namun Ibu Mila terus memaksaku untuk menerimanya. Terpaksa aku kantongi amplop yang diberikan Ibu Mila itu. Dalam perjalanan pulang, aku masih tidak menyangka bahwa aku baru saja bercocok tanam dengan Ibu Mila, bosku sendiri. Entah ini nasib baik ataukah nasib buruk, tapi aku benar-benar menikmatinya. Ibu mertuaku dan Ibu Mila yang kucinta. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Cerita ini hanyalah sebuah hiburan. Jika ada kesamaan nama maupun tempat, itu karena unsur ketidaksengajaan. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Nantikan cerita terbaru selanjutnya.